Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa kumpul lagi di pertemuan 4 statistika yang membahas tentang kemiringan, keruncingan, distribusi data dan angka indeks. Teman-teman diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan, berjaga jarak dengan menggunakan masker. Kita doakan agar pandemi ini tetap berakhir dan keluarga semua dilimpahi kesehatan. Tak lupa pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satu tindakan preventif dari pihak kampus untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Mari kita masuk ke dalam materi pertemuan 4 statistika. Pertama adalah yang utama terkait kemiringan, keruncingan, distribusi data dan indeks. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara gamblang terkait kemiringan dan keruncingan dalam distribusi data tersebut. Oleh karena itu ini masih menyambung dari materi pertemuan sebelumnya. Lalu pengertian kemiringan distribusi data. Pengertian kemiringan distribusi data adalah merupakan derajat atau ukuran ketidaksimetrisan atau asimetri dari suatu distribusi data. Jadi di dalam distribusi data itu ada yang simetris, lonceng, ada yang miring ke kanan, jadi datanya lurus terus rata gitu ke kanan ya, ke kanan. Lalu nanti ada yang ke kiri. Jadi simetris menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median dan modus terhimpit. Nah, jadi dia median sama modusnya sama. Terus begini bentuk segitiga. Lonceng, seperti lonceng. Kemudian ada miring ke kanan. Miring ke kanan, ya. Berarti mempunyai nilai modus paling kecil. Nah, nilai banyaknya paling kecil, tapi punya rata-rata hitung besar. Jadi ada satu nilai yang banyak, sisanya adalah nilai yang rata-rata hitungnya besar. Lalu sebaliknya adalah miring ke kiri, modusnya besar nih, tapi punya rata-rata hitung paling kecil. Itu banyak. Nah, seperti ini grafik distribusinya untuk yang simetri. Nah, dia sama nih. Jadi ini sama, nilainya besar dengan sama, ini besar dengan sama. Lalu ada miring ke kanan. Nah, ini yang miringnya ke sini, yang panjang. Kalau ini kan menuju puncak. Nah, ini punya nilai rata-ratanya banyak dari nilai median, atau sebaliknya nilai modusnya lebih kecil dari nilai rata-rata. Ini rata-rata. Garis-garis. Lalu untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data atau alfa 3, ada menggunakan rumus Pearson. Rumus Pearson ada alfa sama dengan 1/S. S itu adalah varians dengan rata-rata, nilai rata-rata dikurang nilai modus, atau nilai alfa adalah 3 dibagi nilai varian dikurang rata-rata dikurang nilai dengan median. Lalu ada B, rumus momen untuk data tidak berkelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok kan kita kemarin nggak nyambungin sama ceritanya. Jadi untuk definisinya aja, ini alfa 3 sama dengan 1/n total data dari total varian kubik ya, dikali sigma X1 dikurang rata-rata X3.
Dan untuk data berkelompoknya juga kemarin di luar perhitungan kita, namun untuk perhitungannya adalah alfa 3 sama dengan seper total data S kubik dengan sigma FI dalam kurung MI dikurang rata-rata X. Keterangannya nih derajat kemiringannya, XI nilai data ke I, datanya ada berapa, lalu nilai rata-rata hitung, FI nilai frekuensi kelas, ke I ada berapa datanya kan, data ke 1, kedua, MI nilai titik tengah kelas ke I, ada nilai titik tengah, lalu S simpangan baku atau varian, N banyaknya data. Jika alfa 3 sama dengan 0 berarti distribusinya simetris. Jadi di rumus persen biasanya kelihatan saat nilai median sama modus diadu, nah itu kelihatan apakah 0 atau sama-sama besar dikurang kan berarti habis. Berarti di tengah dia mid. Lalu nilai alfa 3-nya kurang dari 0, nah berarti ada minus, misalnya nilainya minus. Jadi dia akan miring. Atau sebaliknya plus, akan miring juga. Biasanya untuk nilai yang rata-rata simetris biasanya. Namun cenderung dari kelihatan datanya seperti apa ya bentukannya. Kalau misalnya datanya di nilai mean atau modusnya tidak di tengah-tengah data, biasanya dia tidak simetris. Akan terlihat miring. Misalnya kebanyakan modusnya berada di bawah atau mediannya nggak terlalu di tengah, agak tengah cuman agak bawah dikit. Tergantung data. Lalu ada rumus Boli. Rumus Boli menggunakan nilai kuartil. Kemarin kita sudah menghitung nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, itu digunakan di dalam rumus Boli ini. Alfa 3 atau kemiringannya adalah Q3 ditambah Q1 dikurang 2 Q2. Nah, Q2 ini sebenarnya sama dengan nilai median. Tapi ini ada dua kali nilai median dikurang Q3 kurangi Q1. Q1 dikurang sama dengan kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, dan Q3 kuartil. Cara bentukan kemiringannya jika nih Q3 dikurang Q2 sama dengan Q2 kurang Q1. Sehingga dulu Q3 ditambah Q1 sama dengan 2 kali Q2. Jadi ini dikurangi ini baru di 2 kalinya ini 0. Maka akan mengakibatkan alfa 3 0 atau simetris. Kalau jika distribusinya miring, maka dua kemungkinan. Kemungkinannya antara 2 Q1 kurang Q2 atau Q2 kurang Q3. Makanya yang membandingkan ini adalah nilai Q2. Makanya di rumus sebelumnya itu di rumus persen ini akan kelihatan ini. Mana nilai yang sama. Biasanya mod sama median ini nggak terlalu jauh. Mana tadi sampai di mana? Oh, ya sini. Nah, dia antara 1 atau min. Jadi plus atau min. Tadi kalau minus kiri, plus kanan. Tergantung datanya. Lalu pengertian keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. Nah, kurtosis. Ada 3 jenis derajat. Distribusi data yang puncaknya relatif tinggi, uncung kayak kerucut. Lalu meso, nggak terlalu ini, tapi uncung depan rada-rada smooth lah gitu, meso. Lalu platikurtis, flat dia, datar, kecil, mendatar. Jadi distribusi data yang puncaknya terlalu rendah atau terlalu mendatar. Nah ini, lepto ini tajam dia, terlalu tajam. Jadi benar-benar terbagi, cuman nilainya tajam gitu. Nilai rata-rata sininya sempit. Kalau meso rata-ratanya lebar, gitu, cukup lah. Jadi menurut aman mediannya sama-sama besar.
Jadi nggak terlalu kuncup kayak di sini. Lalu flat ya, flat gitu. Median sama modusnya itu rendah gitu. Jadi rata-ratanya juga ikut rendah. Lalu derajat keruncingan distribusi data atau alfa 4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Untuk data tidak berkelompok adalah alfa 4 dapat nilai total data dikali varian 4 kuadrat di total kali XI dan rata-rata nilai X. Ini ya, atau rata-rata. Data berkelompok alfa 4 sama dengan 1 per total data S pangkat 4 kali sigma FI atau frekuensi kelasnya dikurang dari nilai titik tengahnya kurang rata-rata 4 kuadrat alfa 4 derajat kemungkinan XI data ke I datanya ke berapa. Kalau mau dijabarin satu kan panjang, misalnya ada 10 data I1 I2 I3 4 tapi kalau dalam bentuk tabel nanti kita tinggal lihat nilai di bawahnya, jadi nggak terlalu pusing lah. Refreshment lagi untuk menentukan statistika dengan data analis. Gunakan tools pada menu utama data analis sama masih deskriptif statistik. Klik OK, masukin range-nya, outputnya ditaruh di mana, klik summary. Nanti dia akan tertotal secara otomatis. Ini jangan sampai ketinggalan karena ini buat pembanding secara cepat dengan nilai hitungan manual yang sudah pernah kita bikin sebelumnya. Di pertemuan 3. Jadi paket pertemuan ini sampai dengan pertemuan keempat itu masih sama. Gitu. Jadi satu cerita. Nanti yang ini akan kalian bahas sebagai sebuah makalah tentunya. Nanti yang modelnya hasil outputnya adalah seperti ini. Tapi ini belum diurut ya. Baiknya ini diurut dulu dari terkecil hingga terbesar. Jadi kalian bisa ngukur terkait dengan datanya 20, terus rata-ratanya kalian bisa ukur nih berapa gitu kan. Karena kan nanti nilai bin-nya itu menentukan kan batas atasnya berapa. Selanjutnya data kedua batas atasnya berapa. Data ketiga batas atasnya berapa. Data keempat batas atasnya berapa. Nah, ini kita masuk hal yang terpisah. Di dalam makalah dimasukkan ke materi selanjutnya. Bagi yang mau dengan materi selanjutnya ya kita mulai dengan angka indeks ini. Buat apa sih indeks? Ya indeks seperti kalian tahu mungkin di pasar saham gitu kan itu menggunakan indeks. Terus pabrik menggunakan indeks. Target penjualan marketing menggunakan indeks. Jadi indeks ini adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa untuk dipergunakan melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama. Kegiatan yang sama misalnya apa? Tahun ini dengan tahun lalu, bulan ini dengan bulan lalu, gitu. Hari ini dengan hari yang sebelumnya atau bulan di hari yang sama bulan sebelumnya. Gitu. Ya itu kita buat nilai-nilai perbandingan. Jadi dibuat sedemikian rupa tergantung kebutuhan dari data yang kita inginkan untuk nilai indeks tersebut. Bisa nanti paket penjualan dalam 1 bulan dibanding dengan bulan selanjutnya. Ekspor di sini contoh produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar gitu. Dalam 2 waktu yang berbeda. Membandingkannya bisa 2 waktu atau main 5 tahun gitu. Serah mau tergantung data yang disajikan. Dalam membuat angka indeks diperlukan 2 macam waktu. Waktu dasar atau base period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan.
Terus ada waktu yang bersangkutan sedang berjalan, current period, yaitu waktu di mana kegiatan akan dibandingkan terhadap kegiatan waktu dasar. Misalnya dengan T, waktu dasar misalnya T0 gitu, T1, T2 gitu. Tahun kedua maksudnya pembandingnya, pembanding pertama, pembanding kedua. Lalu ada pemilihan waktu dasar. Beberapa syarat yang diperlukan dalam menentukan waktu mulai dasar adalah sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil di mana harganya tidak berubah dengan cepat. Nah, misalnya kalian ambil yang seasonal. Seasonal misalnya apa? Desember, Lebaran, terus hari-hari besar gitu. Itu kan cenderung sama gitu. Terus misalnya kalau untuk pertanian masa panen yang sama gitu. Jadi untuk ukur kalau misalnya kita akan impor periodenya sesuai masa waktu, misalnya di pertengahan tahun itu dasarnya dari mana gitu. Lihat dari tahun-tahun sebelumnya ada kejadian apa gitu, event seasonal. Waktu sebaiknya diusahakan paling lama 10 tahun atau baik kurang dari 5 tahun. Nah, makanya pembandingnya kan eh, periodik ya, bisa 5 tahun, bisa 1 tahun, bisa per 2 tahun, per 3 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi sudah datanya sudah tidak adaptif lagi. Misalnya masa pandemi tahun kemarin dengan pandemi tahun ini ya bisa-bisa aja karena kan seasonalnya sama. Tapi kalau misalnya data pandemi dengan data sebelum pandemi ya itu kan sudah jelas beda. Jadi sesuai seasonalnya sama. Tapi tidak lebih dari 10 tahun karena nanti zamannya sudah berbeda. Nilai kesukaannya sudah beda, teknologinya dan sebagainya gitu. Jadi nanti tidak relevan dengan hasilnya. Waktu di mana terjadi peristiwa penting, ya ini yang tadi seasonal. Waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian. Misal, ada manajerial baru dengan meluncurkan produk baru. Nah, itu kan berarti harus promosi. Target promosinya apa? Gitu. Misalnya Indomie rasa baru gitu dengan mie rasa baru atau sebagainya. Jadi untuk keperluan pertimbangan kira-kira berapa nih harus kita keluarkan atau kayak modal startup kapan waktunya kita bakar uang nih gitu untuk promosi, untuk brand activation dan sebagainya. Lalu ada indeks tidak tertimbang, adalah indeks harga relatif sederhana yang terdiri dari satu macam barang saja. Indeks produksi maupun indeks harga misalnya produksi ikan, beras, dan lain-lain. Ya bisa aja pada suatu produk tertentu. Jadi misalnya produksi ikan, di sini kan contohnya. Lalu produksi terhadapnya apa tahun? Tahunnya berapa? Misalnya tahun 2000-2021. Bandingin harga ikan sama harga ikan tahun ini sama tahun lalu. Terus harga beras. Misalnya harga beras 2 tahun lalu dengan 3 tahun lalu. Saat tahun ini kira-kira berapa baiknya kita impor beras atau tidak impor beras. Nah, kekuatan seperti itu. Lalu ada agregat. Agregat terdiri dari beberapa barang. Jadi misalnya kalau ini 9 bahan pokok, 9 bahan pokok. Bisa-bisa aja 9 bahan pokok mana yang mau dibandingkan kira-kira. Tapi lebih menarik lagi misalnya dengan produk yang sama tapi misalnya dengan satu aksen tertentu misalnya agregat untuk kita meluncurkan handphone terbaru. Biasanya kan handphone tipis-tipis ya. Misalnya kayak Samsung tipe A berapa series gitu. Tipe J berapa series. Kemarin misalnya mengeluarkan tipe J dengan skema XXX gitu kan. Yang satu plusnya apa, ini plusnya apa, plusnya apa. Atau kayak misalnya mobil. Mobil ada untuk yang deluxe gitu, sporty atau yang M standar gitu. Ya itu nanti diagregat. Gitu. Tapi masih dalam satu kelompok barang tertentu. Sistematika angka indeks. Cara perhitungannya keduanya sama, baik yang indeks sederhana maupun indeks tertimbang. Tetap mengukur nilai relatifnya dengan nilai agregatnya terhadap barang-barang tersebut. Biasanya yang sederhana hanya untuk satu jenis barang.
Tapi agregat juga bisa untuk satu jenis barang, cuman periodenya dikumpulkan semua. Terhadap apa misalnya itu biasanya harga, kuantitas, nilai gitu. Kalau harga quantity biasanya untuk bagian produksi, quantity nilai biasanya untuk bagian penjualan. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Harga sama nilai ya biasanya untuk promosi dan sebagainya untuk menentukan di tahun selanjutnya untuk kebijakan manajerial. Cara perhitungannya untuk angka indeks adalah relatif ya. Nilai KI atau nilai indeks tahun sama tahun dasar. Dengan P harga ya. Harganya 0 tahun ke 0 sama tahun berjalan dikali 100%. Lalu terhadap indeks sederhana terhadap kuantiti yang relatif adalah indeksnya berapa tahun berjalan dengan tahun kuno dengan Q ya atau kuantiti ke T dan tahun ke 0 dikali 100%. Lalu indeks sederhana agregat. Nah, bedanya dia ada sama rumusnya, cuman dia ada sigma. Sigmanya apa? Total. Total dari beberapa tahun, total dari beberapa bulan, total dari beberapa barang, gitu di total. Total pada tahun berjalan dengan tahun ke 0. Kuantitinya bagaimana? Gitu. Kuantitinya ya sama. Kalau ini kan harganya price ya price. Kalau ini kuantitinya sama totalnya, total harganya berapa dari beberapa tahun, kemudian tahun berjalan sama tahun ke 0, tahun satu ini gitu. Kali 100%. Lalu ada indeks rata-rata. Indeks rata-rata berarti sama untuk tahun berjalan dan tahun saat masa kini ya. Kalau di perbankan menyebutnya biasa masa kini. Masa saat ini masih on June gitu. On June masih yang periodik terakhir. Seper N atau total datanya berapa dikali jumlah price berjalan kali tahun penuh. Agenix dengan kuantiti rata-rata relatif dapat seper N sigma dari nilai kuantiti dari jumlah ya total dari kuantiti. Kalau ada sigmanya berarti total. Keterangannya I indeks tahun ke T dibandingkan tahun ke dasar ya kan. Tahun T tahun ke dasar. P atau price tahun ke T, P ke 0 harga tahun dasar. P price quantity adalah kuantitas tahun ke T. Q0 kuantitas tahun dasar. N banyaknya produk yang diobservasi. Jadi kadang kalau misalnya kayak di tadi kan ke handphone, kira-kira tahun depan kita jual sebenarnya bentuknya sama gitu kan. Mungkin tambah RAM saja gitu. Bisa jadi main prosesornya sama, baterainya lebih besar. Cuman nih model penjualan gitu ya. Itu inovasinya sedikit. Tapi kan yang penting kuat continuous gitu. Mengeluarkan rilis produk baru. Indeks tertimbang adalah indeks harga tertimbang. Ada yang ciptaannya less payers gitu. Makanya dia lambangnya dengan L gitu. Kalau dia di cross antara price and quantity gitu. Tapi dia di less payers ini price tahun berjalan berbanding dengan quantity saat ini seluruhnya kan. Selain itu. Untuk mengukur dengan model last payers. Lalu ada si pasir sama, tanya pasir. P. Tuh, kalau nama kalian misalnya Muhammad berarti indeks Muhammad itu M. Lalu sebaliknya untuk less pasir ya sebaliknya. Dia keseluruhan untuk tahun berjalan. Tapi dibandingkan dengan tahun ini untuk price-nya aja. Lalu dengan indeks agregat sama sigma ya. Tambah sigma aja sini. Tambah dari ngacunya dari total. Price juga sama dari total.
Lebihnya rumusnya sama. Lalu ada si Mas Fisher. Mas Fisher itu tertimbangnya. Untuk tertimbang dia diakarkan. Indeksnya adalah L. L-nya berapa? Kan untuk variasi. Ya, variasi L-nya harga dikali pH. Dobby sama I-nya sama setengah kali variasi harga dengan pH. Variasi indeks produksi tertimbang Fisher untuk indeksnya adalah variasi produk kali produk. Sama Dobby-nya juga sama. Nanti kita masuk ke perhitungan. Perhitungannya saya nggak, rumusnya nggak saya jabarkan, cuma nanti langsung linknya aja. Kalian bisa klik di nilainya, nanti dia akan menunjukkan ini diambil dari data mana sih. Nah, ini untuk sampel datanya untuk kita latihan nanti. Jika ada yang mau komen atau mau bertanya bisa di kolom komentar di bawah atau di web e-learning. Sekarang kita masuk kepada kemiringan dulu. Gimana sih ngitung kemiringan? Ya, kalian jabarkan dulu dari nilai di materi sebelumnya yang sudah kita masukkan untuk bisa masuk ke dalam perhitungan di perhitungan ini. Bentar. Di slide sebelumnya dijelaskan tentang statistik analis. Nah, ini untuk cara perhitungannya masih sama dengan yang sebelumnya. Mungkin agak kelihatan yang gini ya. Kita masuk ke data. Dari data kita pilih data analis. Lalu pilih deskriptif statistik. Nah, klik OK. Terus nempelnya di mana nih kan? Berdasarkan data ini, terus output range-nya mau ditaruh di mana? Di sini. Kita tinggal klik OK. Dia akan keluar. Untuk nilai mean, mood gitu. Data-datanya berarti kan 73,5, terus mediannya dan modus nilai terbanyaknya sudah ada di sini. Ini skewness-nya, ini kemiringannya dia minus berarti kan. Tadi agak miring gitu ya. Sama. Lalu kurtosisnya plus di sini. Ini variansinya 2,270. Standar deviasinya piringannya ya 16. Nah, ini nanti disesuaikan dengan nilai hitungan kita apakah sudah sesuai atau tidak. Terus masuk ke misalnya ke nean yang di pertemuan sebelumnya ya pakai 20 data ya. Nah, di sini 73,5. Sini dia berdasarkan datanya dia masuknya ke 72, padahal di sini totalnya sudah sesuai. Jadi di tengahnya sudah sesuai. Dengan nilai frekuensinya. Kemudian ada nilai kelas mediannya yang dimasukin untuk nilai yang sama di kelas median
dia sudah dimasukin low mediannya dulu nih kan, di perhitungan ini sama dengan perhitungan yang kita masukkan di contoh sebelumnya. Lalu ada nilai modusnya, ada nilai kuartilnya, Q1, Q2, Q3 sama dengan nilai mediannya. Lalu ada nilai untuk persennya berdasarkan nilai dari yang nilai modus. Ini untuk nilai modusnya di sini, nilai modus ini. Nilai mea-nya berdasarkan nilai mea di sini. Terus nilai dispersinya berdasarkan nilai dispersi. Dispersi E26 kan? E26. Nah, sini. Jadi tinggal ngeling-ngelingin aja. Jadi kalau nanti kalian mulai tugas, ya kalian tinggal ngeling-ngelingin aja. Jadi nanti kalian tinggal bentuk kata-katanya, pengertiannya. Untuk boli berdasarkan nilai kuartil ya, kuartil 2, kuartil 1 gitu, berdasarkan nilai kuartil yang sudah dimasukkan di sini. Kemudian ada untuk nilai dispersinya, seperti yang contoh sebelumnya, tinggal kalian masukin data-datanya, tinggal kita masukin di yang tadi di person untuk nilai dispersi. Jadi materi untuk pertemuan 1 sampai 4 kelar di sini. Nanti kalian bisa buat makalahnya mengacu data-data pertemuan 1 sampai 4. Itu untuk kemiringan dan keruncingannya. Sekarang untuk nilai indeks. Nah, di nilai indeks sama ya, saya langsung aja karena sudah sama seperti yang di slide. Ini tadi case-nya, case yang di slide. Jadi ada perbandingan untuk barangnya A apa ya, apalah bro. Apel, B bengkoang, atau C semangka kan? Tahun 93, 94, 95. Harga satu barangnya 300 misalnya dalam ratusan atau ribuan, produksinya dengan nilai satuan 93, 94, 95. Nah, model sederhananya seperti apa? Nah, ini kalau yang indeks ini ya kalian berarti beda materi dengan yang sebelumnya, cuman di dalam pembelajaran sedikit digabung. Sederhananya tinggal nilai indeks adalah tahun sekarang sama tahun dasar. Caranya adalah P ke T sama price harga tahun berjalan sama tahun sekarang. Jadi di indeksnya untuk barang A, berarti karena kan kita masukkan dulu nih tahun dasarnya berapa, tahun 94. Tahun T-nya berapa yang mau dibandingin, 95. Nanti antara 94 dan 95. Jadi di tahun 94-95 ada apa? Ternyata ada kenaikan 5% untuk barang-barangnya, untuk harganya. Lalu di barang ke B ada kenaikan 20%. Lain halnya dengan di C, ternyata ada penurunan harganya. Jadi penurunannya 8%. Lalu untuk yang kuantitasnya bagaimana? Kuantitasnya secara kuantiti dia naik barangnya setelah
di indeks ternyata kan kalau kita bandingkan dia naiknya 60%, tapi untuk harganya secara backnya duitnya itu cuma balik 5%. Tapi apakah itu menguntungkan? Ya secara corporate selama lebih dari 100% menghasilkan untung yang juga lebih, ini kan sudah termasuk biaya produksi dan sebagainya, ini masih dirasa masih menguntungkan. Lalu misalnya ini lebih kacau lagi ya, dia naik harganya hanya 20%, tapi secara produksi dia hampir 5 kali lipatnya. Mungkin ada diskon, promosi, atau produk baru. Lalu untuk barang yang C, padahal dia indeksnya adalah produksinya menurun gitu. Tapi secara kuantiti dia tetap meningkat ya, ini untuk bisa jadi untuk establish barang biar barangnya tetap existing dan sebagainya. Lalu indeks sederhana harga agregat. Berdasarkan harga ini 0,9. Berarti kan dia sekitar 99% ya. 99%. Nah dia harganya setelah dibandingkan dia sebenarnya turun 1% secara harga. Tapi secara kuantiti dia naiknya cukup signifikan. Nah, ini kan buat persentasenya ternyata naik hampir 150%, 2 kalinya. Berarti dia bisa jadi beli 2 gratis 1 lah atau apa. Lalu ada rata-rata relatif. Jika dilihat rata-ratanya untuk 194 dan 95 untuk seluruh barangnya ternyata ada kenaikan 33%. Lalu untuk kuantitinya sebenarnya dia untuk di rata-rata dia jadi naik ya 84%, karena sebelumnya kan hampir separuh ini, jadi ada 2 kali kenaikan. Lalu selanjutnya ada indeks tertimbang untuk last payes. Ternyata versinya last payes itu untuk total dari harga dengan produksinya itu dia naik 105%. Jadi bisa jadi ini harganya lebih mahal, tapi untuk produksinya cenderung tetap gitu. Tapi untuk uangnya banyak, ternyata masih naik 5%. Ya cheap lah berarti perusahaan. Kemudian untuk indeks fasenya ternyata untuk harga dan produksi tahun selanjutnya adalah bawah 99%. Jadi dia cenderung tetap ya, tidak ada pergerakan untuk harga. Lalu untuk akumulasinya untuk total indeks tertimbangnya dia ada di 2%, ada 2% ya. Sama juga produksi berarti naik 1 kali lipatnya. Ya namanya juga produksi gitu. Ternyata dengan modal yang sama produk kita itu produksinya 2 kali lebih banyak dari yang sebelumnya dengan modal yang ada mungkin. Lalu ada juga yang indeks fasenya sama-sama. Ya perbandingan ini ya juga bisa ditentukan untuk melihat produksi. Berarti nanti di tahun 96 apa yang dilakukan perusahaan sudah kelihatan. Misalnya untuk buffer, stok gitu. Stok akhir tahun harus berapa, sudah bisa dilihat dengan melalui metode indeks ini. Lalu ada indeks tertimbangnya. Untuk tertimbangnya sama ya di sini untuk nilai indeksnya.
Jadi untuk di tahun yang sama untuk dropis sama ini cenderung sama untuk prediksi, tergantung dari indeks yang nilai dari yang sebelumnya. Oke, sejauh ini untuk indeks sedikit banyak ya kita share. Bila mana ada yang mau ambil materi tentang indeks tertimbang lebih jauh lagi yang mungkin nanti kita bahas juga di pertemuan kelima dan keenam untuk forecasting itu seperti ramalan. Jadi di indeks ini gunanya juga untuk memprediksi apakah KPI bisa jadi ya kan, KPI produksinya tercapai dengan modal yang dianggarkan, tidak melebihi RKAP misalnya kan. RKAP tahun berjalannya berapa nih saldo dikasih, ternyata masih masuk saldonya ya, ini menggunakan nilai indeks. Mungkin itu aja terkait dengan dua materi ini, materi tentang keruncingan serta materi tentang indeks. Untuk materi dengan kemiringan dan keruncingan, ini adalah penutup untuk materi pertama, kedua, ketiga, sampai dengan keempat. Dan kita masuk materi tertimbang, nanti menyambung di materi selanjutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat terus belajar untuk latihan Excel nanti juga saya share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.